banyak sekali mama Papua pintar ya buat keripik pisang. Tapi mereka jual di plastik yang tanpa ada label, tanpa ada logo, di mana ada IPRT-nya, di mana ada halalnya. Jadi mereka masih mandek di situ. Tutup pakai lili. Pendengar, dimanapun Anda berada, biasanya kalau kamu ketemu dengan Tompu, Kakak Yuda, kali ini di podcast Torang Bicara, saya Danusya yang menemani Anda semua dimanapun berada. Dan di Torang Bicara hari ini, Torang akan bicara-bicara seputar UMKM orang asli Papua yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini. Dan untuk membahas ini tentang UMKM, bagaimana perkembangannya, seperti apa partisipasi UMKM orang asli Papua. Kita akan membahasnya dengan orang-orang yang memang sudah berkutat di bidangnya. Ada Kakak Yuyun, kemudian juga ada salah satu perempuan Papua yang selalu speak up dan membicarakan, memperhatikan tentang berbagai dinamika dan perkembangan yang ada di Sorong dan sekitarnya. Ada Kakak Yo. Selamat datang di podcast Torang Bicara, Ya, Radio Republik Indonesia Sorong. Kak Danu. Ini Kakak Yo baru pertama kan di podcast Torang Bicara kan? Sudah berapa kali? Iya, Yang khusus yang podcast ini? iya. Baru pertama ya? Baru pertama kali, sehingga saya memang penasaran, sehingga tadi akhirnya saya harus datang. Berarti nanti kalau Dan saya ketemu dengan owner Sinagi. Sinagi itu, saya rasa seperti, karena dalam kota ini kita mau jumpa susah. iya ya? Orang sibuk, orang Makanya, sibuk. iya. Kakak ada sibuk sekali. Iya. Nanti Kakak Yo nanti kalau tayang jangan lupa share-share juga ya. Oh ya, ya. Share-share di channel YouTube RRI Sorong. Oh ya, baik, baik. Oke, Tom ke Kakak Yuyun, ada orang sibuk ini. Ya. Sempat hadir hari ini, bisa datang di podcast Torang Bicara. Kakak Yuyun, Ya. sejauh ini sudah 2025, sebulan April, perkembangan UMKM orang asli Papua di wilayah Sorong ini kira-kira seperti apa dan bagaimana Kakak Yuyun? Sepertinya saya tempatnya berapa kali ya berwawancara dengan Kakak Danu juga ya. Apalagi ini sudah di Papua Barat Daya. Iya, itu lagi. Kalau kita bicara tuh Papua Barat. Papua Barat. Nah, sekarang Papua Barat Daya. Jadi tuh lebih bangga kayak ini. Betul. Ini saya lihat dari kacamata, karena kalau bicara UMKM ini kan UMKM banyak tuh, jadi Macam-macam lagi. banyak macam-macam. Ada yang jual pinang, ada yang jual noken, atau ada juga yang punya jualan-jualan apalah gitu. Kalau saya kan lebih ke produk, Jadi kalau saya lihat di UMKM yang di bidangnya saya, untuk khusus orang Papua itu kita masih hitung di jari, gitu, yang sistem mengolah produk pangan kayak kerupuk, tapi kerupuk yang sudah punya kemasan baik, seperti itu, yang sudah siap jual. Terus yang memang sudah uji beberapa kompetensi, seperti dari kesehatan sampai PRT dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat di situ kita masih sedikit, karena memang kita ada di wilayah ada di grup juga, ada UMKM Provinsi Papua Barat Daya yang masuk juga dalam binaan Bank Indonesia. Terus ada juga yang kadang ada provinsi juga yang bikin. Jadi memang yang terdata yang saya lihat kita masih bisa dihitung dengan jari, khusus yang punya produk-produk. Jadi mungkin terus kita sepertinya belum terdata dengan baik. Kita mau supaya mungkin didata dengan baik, supaya kita tahu persis bahwa ada UMKM orang Papua yang memang sudah standarnya sampai halal atau sampai BP POM, supaya kita tahu jumlahnya kita. Nah itu yang sudah sampai ke tahap itu sudah kira-kira berapa banyak? Itu sedikit sekali. Contoh kayak ada Paul Billy, terus kami sendiri itu masih sampai tahap halal. Kalau BP POM hanya kita punya teh yang kemarin malah dalam BP POM. Cuma kita hitung ke BP POM dengan standar rumah produksi kita tuh masih sangat belum dapat pas untuk standar rumah produksi BP POM. Jadi bersyukur karena kita bisa diizin
izin jualan, izin edar karena kita sudah punya PRT. Oh, maksudnya berarti Kakak Yuyun untuk standar produksinya ini ada standarisasi dari BP POM yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi rumah produksi itu. Iya betul. Oke. Jadi BP POM itu sebenarnya kan ada punya standar kayak hulu kemasannya bagaimana. Itu sebenarnya tidak beda jauh dengan halal sih, pengurusan halal Iya, sih. oke. Gitu. Cuma mungkin ada dana-dana tertentu yang BP POM punya. Tapi kita kan masih dalam industri kecil. Jadi kayak macam masih industri rumah tangga. Jadi memang kita masih sedikit sekali. Seperti itu. Itu yang sampai tahap itu ada permasalahan soal data. Ini data-data kurang terdata ini karena apa juga Kakak Yuyun? Maksudnya menurut saya sampai saat ini kan cuma tahu kita yang memang lagi naik ini kayak saya sendiri dari Sinagi, ada Paul Billy, yang dari terus ada teman-teman lain yang punya tapi mereka kebanyakan di kayak ada punya rambut yang kayak gitu. Cuma kalau kita di pangan memang baru berapa saja yang belum. Ini termasuk apa Mama Yo punya abon ikan, terus ada Miareto, terus Kribo. Jadi kita hanya berapa yang memang kita sering ketemu lewat event-event yang biasa dilakukan. Jadi pada saat UMKM itu ketemu kita itu saja yang memang sudah masuk di standar kemitraan Bank Indonesia. Gitu. Oke, berarti hanya itu sementara ini hanya itu saja gitu. Benar. Itu karena memang yang ada ini sudah sampai ke tahap itu tadi. Karena kita sudah punya tahap, karena kalau masuk sampai ke jenjang Bank Indonesia itu berarti dia sudah melewati beberapa tahap kayak pembukuan sampai kemana. Jadi karena contoh kayak kemarin saya kemarin sudah sampai di tahap seleksi IKRA Indonesia, program IKRA Bank Indonesia. Kemarin kami proposal bisnis di Jakarta untuk bagaimana masuk dalam program syariah untuk kita nanti ikut expo tapi juga bisa ke luar negeri ikut event-event seperti itu. Pokoknya pasarnya umum, lebih luas. Iya. Nah, berarti kan selain yang terdata ini sebenarnya ada juga tuh Kakak yang belum sampai ke tahap seperti Kakak Yuyun. Betul, sebenarnya ada, cuma kita belum pendampingan secara detail biar mereka ini juga bisa sampai ke tahap yang sama. Apa kendalanya nih Kakak? Kendalanya contoh kan palingan ujung-ujungnya yang pertama yang mendasar adalah rumah produksi, sistem pengolahan. Kita harus lihat sistem pengolahannya mereka. Begitu. Kalau memang bisa rumah tangga, tapi kita harus lihat sistemnya. Khusus untuk kita orang Papua. Kalau Kakak Yuyun bisa berbagi nih, kira-kira rumah produksi itu harus seperti apa untuk bisa sampai ke tahap seperti sekarang nih? Dari pengalamannya Kakak Yuyun. Pengalaman saya sebenarnya saat ini saya punya rumah, tapi saya pilah. Jadi contoh kayak saya punya rumah sekarang, saya punya satu rumah itu saya khususkan untuk produksi. Jadi saya punya peralatan, punya ruangannya sendiri di luar dengan tempat tinggal saya. Terus peralatan yang kita pakai juga peralatan yang khusus di situ karena standarnya kita harus berhalal karena kita jual untuk kalangan umum seperti itu. Jadi kita mungkin mengatur mereka untuk contoh yang sangat praktis yang kita harus ajarkan ke kita masyarakat Papua khususnya itu kalau memang kita sudah target untuk mempunyai usaha dan membuat sebuah produk, berarti kita sudah tahu bahwa ini saya jual untuk orang makan, berarti peralatannya harus pisah. Tidak bisa saya masak pakai ini, setelah itu nanti saya mau itu lagi, saya pakai itu lagi. Tong harus perhatikan hal-hal seperti ini ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau yang tadi ada juga Kakak Yuyun bilang yang jual pinang atau mungkin Tom bilang mama-mama pinang. Bagaimana yang dalam tahap seperti ini, yang mama-mama dong yang jual pinang ini juga bisa kemudian berkembang dengan dong punya jalur sudah itu. Jadi walaupun mama-mama dong dijual pinang, tapi juga bisa di tahap yang bisa tampil di bazar misalnya atau di event-event misalnya Kakak Yuyun. Sepertinya ini kan kebanyakan kita jadikan mereka hanya sebagai objek, jual di pinggir aja. Tapi coba bagaimana ditata secara baik. Mungkin iya kan ini kan jadi apa ya? Contoh kayak di Jayapura kan sekarang banyak yang sudah buat. Ini saja saya saya di grup ekspor itu sampai buah pinang pun itu sebenarnya sudah diekspor. Nah, tuh kan? Iya. Jadi saya kadang lihat mereka sharing-sharing, di sini banyak, tapi caranya bagaimana? Nah, itu dia. Jadi mungkin
harapan saya itu maksudnya orang-orang dinas yang mengelola bagian ini bisa mempelajari ini dengan melihat potensi yang banyak di sini gitu. Berarti mungkin belum sekarang lah, tapi itu tadi lihat dulu Iya, iya. potensi-potensinya. Kayak contoh, pinangnya berapa banyak? Karena contoh kayak kemarin kita kan di sini di Papua terkenal dengan kopi. Ada teman-teman kontak dari Kakak Yun, bisa tidak kopi dikirim 10 ton tapi per bulan. Saya kontak ke teman-teman yang memang karena saya di sini selain punya ini kan saya ngajar juga, makanya sering berbagi ilmu juga dengan beberapa LSM yang buat kegiatan. Akhirnya kita ketemu, dapat kita punya bina-binaan baru yang kita sambil berjoin sama mereka. Jadi kita tanya, bisa tidak 10 kilo per 10 ton per bulan? Aduh, kakak tidak mampu. Jadi kita lihat potensi, kita kasih belajar dulu baik-baik supaya kita bisa memenuhi pasar juga sebenarnya sih. Oke, Kakak Yo, UMKM orang asli Papua ini 2025 bulan April toh sudah jadi Provinsi Papua Barat Daya. Kakak Yo akademisi, ekonom juga. Melihat perkembangannya seperti apa? Kalau saya melihat perkembangan UMKM sebenarnya cukup pesat. Kenapa cukup pesat? Karena kalau kita lihat di kabupaten ada asosiasi yang pegang sampai untuk provinsi, di kota ini juga. Tetapi tadi seperti apa yang Ibu Yuyun katakan, UMKM-nya berkembang, tetapi untuk urusan izin halal, IPRT itu masih tersendat. Banyak sekali mama Papua pintar ya buat keripik pisang, tapi mereka jual di plastik yang tanpa ada label, tanpa ada logo, di mana ada IPRT-nya, di mana ada halalnya. Jadi mereka masih mandek di situ. Tutup pakai lilin. Iya, pakai lilin. Lilin Jadi masih gitu. Ya, sehingga kalau kita mau bilang, saya kan urusannya cuma promosi makan, enak saya mulai promosi kasih naik di Facebook atau di grup-grup WA. Jadi kalau saya mau bilang UMKM itu dia tidak akan pernah mati. Banyak sekali perempuan Papua, Nusantara yang berkolaborasi, yang punya produk-produk. Tapi itu tadi, mereka tidak bisa jual sampai seperti misalnya Sinagi. Bisa sampai ke Jakarta. Sampai ke tahapnya Sinagi lah. Tidak, Seperti itu. tahapnya Sinagi. Seperti Ibu Mama Au ya, mengunjungi di sana yang punya abon. Itu saya kemarin itu sampai ke situ. Nah, seperti sekarang kita kan lagi ada pelatihan migran dan ekonomi inklusif. Itu khusus bicara tentang keamanan digital untuk UMKM. Bagaimana cara promosi. Sampai tadi itu mereka praktik itu, mereka senang sekali. Ada 37 peserta. Kita harus ambil karena 37 peserta itu di mana ada anak-anak muda sekitar 15 orang. Karena anak-anak muda ini nanti masuk dalam ada 2 kelas A dan kelas B. Kelas A itu adalah khusus untuk mama-mama yang UMKM. Kelas B khusus anak-anak muda untuk IT-nya. Jadi kalau kita melihat, wah sungguh luar biasa keamanan digital, kita harus tahu. Mama-mama dong foto ini pencahayaannya seperti apa, ini begini. Jadi tadi mereka belajar, mereka senang. Jadi saya bangga karena Ibu Yuyun luar biasa bisa produknya itu memakai bahan alam yang ada di alam. Bahkan tidak akan pernah habis bahannya. Tuhan tetap sediakan terus. Karena sesuatu yang tulus dan baik itu pasti Tuhan tuntun sampai berhasil seperti hari ini. Bisa masuk di BI itu, Bank Indonesia itu sesuatu yang semua UMKM itu kepengen. Tapi bagaimana cara sampai bisa melewati tahapan-tahapan. Saya berpikir bahwa konsisten itu sebuah konsisten dan apa namanya, harus percaya bahwa saya juga bisa begitu. Nah itu dia kan, Kakak Yuyun juga pasti memulainya kan tidak langsung sampai ke tahap seperti sekarang ini. Pasti juga tantangannya banyak, kendalanya banyak, dan tidak semudah yang mungkin dibayangkan. Kalau bisa jadi berdarah-darah nih, berdarah-darah juga seperti itu, tidak semudah itu pasti. Cuma kan konsistensi itu tadi. Tapi kalau tadi disinggung sama Kakak Yo soal teknologi, seberapa sudah sampai
apa ya, sampai tahap apa atau sudah seperti apa UMKM orang asli Papua ini bisa melek teknologi, Kakak Yuyun, betul-betul memanfaatkan teknologi. Saat ini ya, ini bicara saya ya, karena yang saya alami biasa kalau orang belajar di khusus di teknologi, kalau di kita di Papua ini memang kalau teknologi dijawab gampang karena berpatokan kepada harga. Tapi kalau contoh kayak kita pakai ada, kalau ini biasa orang bilang, bagusnya itu jual di Facebook, tapi tetap putarannya di dalam sini kayak Facebook, Instagram, terus dengan marketplace yang biasa pakai. Yang saat ini terus ada yang bilang kenapa tidak jual di Shopee, terus di Tokopedia. Ya saat ini contoh kayak kami Sinagi sudah jual di Shopee, tapi pengirimannya dari Jakarta. Itu kenapa itu? Karena mahal dari sini ongkos kirimnya ke Jakarta. Jadi kita punya produk, kita kirim ke Jakarta, nanti Jakarta yang barter. Jadi orang pesan di mana, tinggal kita kirim dari Jakarta. Berarti tidak langsung ya? Tidak. Soal keuntungan bagaimana itu? Ya lumayan. Kita dia akhirnya jadi mahal. Tapi mempermudah juga tapi ya. Dan mempermudah, tapi orang di sana jadi ngeluh karena harga kita mahal. Harga kita mahal kenapa? Karena kita punya kemasan saja semua masih pesan dari Jawa. Iya juga sih. Kalau soal kemasan stiker dari Jawa. Tidak sementara tidak ada yang tersedia di sini. Tidak ada. Di Sorong. Tidak ada. Begitu ya. Jadi kita kan pesannya, kalau contoh kayak saya punya kerupuk. Kerupuk kan ada kemasan, ada stiker, terus ada jerika gel di dalam. Jadi kan kita pesan semua dari Jawa. Terus kayak saya punya teh, sarung tehnya kan pesan juga dari Jawa. Jadi semua masih dari Jawa. Terus kemari, terus kita harus kirim lagi ke sana. Tapi jadi kayak saya kuatnya saat ini tuh dengan produk garam yang bumbu asin Nipa, yang dari Nipa. Jadi kita jualnya bukan saja kita yang jual, tapi kita B2B. Kayak sekarang ada di Jafara pakai kemasannya mereka dengan stiker Sinagi tetap, tapi dikirim ke luar negeri. Terus kalau Hawaii Bakery mereka pakai kemasannya mereka, tapi tetap ditulis diproduksi oleh Sinagi Papua. Seperti itu. Jadi kita memang lagi cari pasar untuk yang produk unggulan kita itu adalah garam Nipa. Respon kalau secara nasional dari produk-produk UMKM orang asli Papua itu juga seperti apa? Respon kalau dari nasional, contoh dari kemarin ya, dari kemarin saya ikut, ada berapa kali saya ikut kemarin kan, waktu termasuk 20 Women Ekosistem Katalis dari programnya Sampurna dengan Provinsi Jawa Tengah, kan saya dapat juga di situ. Dan mereka lihat produk kita tuh sebenarnya banyak yang unik, karena kita buatnya dari hasil hutan sebenarnya, yang tidak pernah dilihat, dan itu kita angkat dari kearifan lokal. Gitu. Contoh kayak saya punya teh dari kulit kayu. Terus saya punya garam dari, kan kita pernah bahas, saya bawa bahan baku tuh waktu itu belum jadi apa-apa itu. Iya, itu masih awal-awal sekali. Awal belum apa-apa. Di ruangan ini juga. Di ruangan ini juga. Dan belum jadi. Jadi itu sebenarnya jadi daya tarik di luar. Karena yang pertama, kita cerita tentang sehat. Yang kita bawa dari hutan sebenarnya dia punya cerita sehat. Kayak kita punya kayu bawang, kemarin saya pernah kasih tunjuk. Kok bisa ya ada kayu jadi bawang? Ya iya, itu cerita kulturnya kami, budayanya kami, makanan khasnya kami. Bicara pangan lokal tentang itu sebenarnya. Jadi mereka di sana tuh sebenarnya berpikir bahwa sebenarnya di Papua itu punya banyak pangan sebenarnya, punya banyak hasil yang disimpan dalam hutan, cuma belum dikeluarkan. Nah saat ini dikeluarkan dengan cara apa? Kita harus tahu dulu nih, orang tua kasih tahu kan terada. Kalau orang tua terkasih tahu ya sudah, orang anak-anak generasi ke depan akan berpikir bahwa itu semua kayu, itu semua rumput, gitu. Tapi kalau orang tua cerita dengan perkembangan, pasti kita akan merubah. Jadi akhirnya kemarin orang tanya, ini kayu bawang bikin bagaimana sampai, kalau dulu orang tua cuma bawa untuk jadi kasih masuk di dalam bambu, terus masak di itu sayur, nanti besok pasti ada atraksi di Tumpek Lawal, itu akan dilakukan. Gitu, di kita punya festival toh akan dilakukan. Jadi orang bawa potong bambu kasih masuk, selesai, tapi kita buat nanti jadi produk
Akhirnya kita buat jadi produk. Nah, kita buat produk pertama, kita cerita nih, bikin jadi bubuk, campur dengan garam nipai, garam hitam yang kita punya, masuk di kerupuk. Jadilah kerupuk sagu. Campurannya sagu sama petatas jadinya kerupuk sagu. Jadi cerita sehat itu kita keluarkan. Nah, kita rencana mau bikin bubuknya kayu bawang itu sendiri untuk jadi produk. Dan itu punya nilai memang sebenarnya karena cerita historis, terus susah bahannya. Jadi punya nilai. Nilai jualnya berarti lebih ke situ juga ya, Iya, lebih ke betul. story-nya. Ya, kalau kita harus ke luar, kita harus cerita nilai historinya. Karena kalau kita mau bersaing secara biasa dengan mereka mereka di luar lebih canggih. Jadi yang kita bisa Oh iya betul. bisa tawarkan ke sana adalah kita punya cerita, kita punya histori, gitu. Kalau konsumen paling banyak Luar, dari luar, ya. di wilayah Sorong sini. Wilayah Sorong kecuali kalau ada kayak ya ada event-event, biasa kita kerjasama kayak dengan Polres, gitu. Terus dengan Bank Indonesia sendiri. Kakak punya dari sini lagi ada tidak di toko-toko, di mart-mart nih yang Saya kemarin sungguh berjamur ini? di itu ya, toko yang baru buka nih, Paragon. Mall besar di kilo. Cuma kemarin saya banyak belajar juga dari teman-teman di Jawa, karena kayak macam orang biasa titip. Kita kan sebiasa kita di sini karena baru-baru, jadi kita kan pasti berpikir, aduh bagus kalau masuk di sini bagus masuk di sini, tapi sebenarnya kita harus cek dulu sistemnya bagaimana nih, begitu. Jangan hanya sekedar keren saja ya. Apakah beli putus kah atau jual dulu laku baru ini kah? Nah itu yang harus kita lihat ke depan, karena kalau nanti begitu kan ujung-ujungnya kita akan menyesal gitu, karena banyak teman-teman yang kita dapat seperti itu. Jadi saya punya produk ini tidak sembarang masuk gitu. Nah sekarang ini ada masuk di toko Galeri Nusantara, nanti di bandara yang dipegang sama Ekonomi. Seperti itu. Kakak Yo, ini biar UMKM orang asli Papua juga bisa sampai ke standar seperti Sinagi dan beberapa lainnya yang seperti Kakak Yun jelaskan. Kira-kira kiat-kiat apa yang mungkin harus dilakukan untuk yang baru mau memulai? Tadi salah satu tipsnya sebenarnya sudah dibagi sama Kakak Yuyun. Rumah produksinya betul-betul harus diperhatikan. Cuman kan memang tidak semua orang juga bisa memulai dari situ atau dalam kondisi seperti itu begitu. Kira-kira kiat-kiatnya juga seperti apa Kakak Yun? Pertama komitmen tadi. Yang berikut adalah bahwa bahan bakunya, kalau ketersediaan bahan baku terbatas, terus sementara permintaan banyak, maka di situ pakai akan stop. Untuk IPRT, jangankan bicara halal, IPRT saja mereka susah. Kenapa susah tadi seperti ini? Rumah terpisah dengan rumah produksi. Jangankan itu, misalnya ada penilaian atau yang datang melihat dilewatin anjing saja atau binatang hewan, itu sudah tidak dianggap. Dan memang standarisasi penilaiannya tuh seperti itu yang harus dipenuhi ya. Ya, jadi kalau untuk saya lihat kelompok-kelompok ini memang harus banyak ada pelatihan. Pelatihannya bukan hanya datang duduk terus mereka pulang, tidak. Seperti misalnya tadi ya, bagaimana keamanan digital untuk menjaga supaya produknya mereka boleh mereka promosi, tetapi hati-hati, ada hal-hal tertentu jangan sampai ditipu sama orang lewat digital. Jadi kelompok-kelompok yang sebenarnya dibuat kelompok karena masih terpisah ini UMKM masing-masing. Kita lihat misalnya contoh saudara-saudara saya di Klamono bikin pisang, mereka tanya kita belum bisa sampai bikin pisang ini enak bagus. Tapi itu menurut saya, tapi menurut orang lain IPRT-nya susah mereka. Tapi memang pemerintah di kabupaten itu saya salut, karena memang sudah membuka peluang untuk mereka lah yang menjemput bola karena ada UMKM untuk membuat IPRT misalnya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya hari ini Mama dong punya jualan produk, terus tidak dibarengi dengan mari kita mengajarkan mereka agar supaya produknya ini juga bisa menjadi nilai ekonomis untuk mereka. Iya. Ya, tidak bisa. Jadi itu tadi, memang harus belajar dari. Tapi bisa kan tidak paling tidak
bukan apa sertifikasi itu taraf penting, Ya. itu tentu saja penting, tapi paling tidak memulailah. Misalnya ada yang wah ini Tom bisa bikin ini, Tom bisa bikin ini, bahan ada. Tapi masalahnya Tom harus begini, Tom harus begini. Akhirnya mundur nih, terjadi nih. Iya, iya. Itu bagaimana? Kalau saya lihat mereka banyak sudah buat pisang goreng, buat keripik, buat ini, buat itu. Tetapi tadi bicara pemasaran tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kan kita belum punya IPRT. Akhirnya terus sudah. Jadi saya sudah Terjadi akhirnya sudah. jual antara kita dengan kita saja. Begitu. Nah, setelah jual antara kita dengan kita, tapi kita harus lihat bagaimana kita belajar manajemen keuangannya. Jangan Anda buat terus hanya makan selesai uang tidak tahu kemana. Harus. Nah, jadi makanya semoga buku itu bisa, buku ini sampai sudah 2 tahun belum jadi. Jemput yang tertinggal, kumpul yang tercecer. Itu judul bukunya. Semoga bisa jadi. Jemput mama-mama di kampung yang punya hasil kerajinan tangan, noken-noken. Mereka-mereka yang tadi UMKM masih terpisah secara pribadi-pribadi, kita kumpul menjadi satu kelompok. Dan tadi saya bilang, jemput yang tertinggal, kumpul yang tercecer. Supaya kita menjadi satu, supaya kita kuat. Kalau tidak, ya sudah begitu-begitu saja. Sampai hari ini mama ada di Kelamono, orang itu bikin pisang goreng terus kalau makan tuh enak sekali. Pisang segar. Nah, pisang potong dari pohon ini. Tapi ya itu sebatas itu saja. Habis itu sudah. Habis itu sudah. Begitu. Kadang kalau mereka ada ikut pameran, Iya. itu pun orang juga akan melihat halalnya. Iya. Orang akan melihat IPRT-nya. Dia tidak lihat IPRT, mungkin dia lihat halal. Kira-kira bagaimana ya? Begitu. Jadi saya berpikir bahwa harus Ibu Yuyun bilang dia ada banyak memberikan pelajaran, motivasi kepada yang lain. Ya kalau bisa, tapi ini karena mulai dengan saudara-saudara kita suku Momoy, ya mudah-mudahan yang lain juga bisa lihat, bisa menjadi contoh. Kakak Gintar capek toh? Iya, terancam. Terus UMKM toh? Ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama tuh ini kan belajar dari pengalaman karena saya sendiri waktu dibawa untuk bagaimana olah ini tuh sebenarnya yang pertama tuh kemauan. Terus kalau memang sudah di situ komitmen. Gitu, komitmen karena berpikir bahwa oh ini saya buat berarti untuk saya nih. Gitu. Terus yang berikut kita sudah harus tahu kalau kita sudah mau ambil posisi untuk punya usaha kerupuk atau jual apapun, berarti kita sudah tahu bahwa tidak selamanya orang beli. Iya. Kita sudah harus tahu itu dalam kita berdiri bahwa sudah jiwa pengusaha dan jiwa bisnis itu sudah harus ada. Gitu. Jadi tidak selamanya orang beli. Kita harus belajar dari kita punya saudara-saudara Nusantara bahwa apapun yang diterima hari itu adalah berkat gitu. Kayak mereka apa tidak pun itu berkat dari Tuhan gitu. Berarti bukan belum saatnya. Terus yang berikut kita harus bisa memanage. Bisa kita sudah mulai kita jualan, kita harus sudah mulai memanage bahwa oke, kalau memang ini uang usaha berarti uang usaha. Iya. Gitu. Jangan karena uang usaha selesai kita pakai dulu. Kalau sudah pakai selesai baru mau ulang lagi nanti setengah mati. Tapi kan kebanyakan juga kan apa yang Tong dapat hari ini itu yang Tong pakai untuk besok sambung hidup. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya itu kayak kemarin saya sudah banyak belajar dari saya punya mentor-mentor juga, itu yang biasa menjadi kendala untuk orang maju gitu. Karena kita sudah ambil targetnya di usaha nih, tapi ujung-ujungnya karena kebutuhan hidup akhirnya kita pakai. Nah sekarang kalau kita pakai, apakah kita bertanggung jawab untuk kita mau maju lagi atau tidak? Karena nanti putus sampai di situ Iya. saja. Tapi kalau kita sudah taruh bahwa oke, dari hasil ini saya bertahan, saya ini karena nanti saya akan ulang lagi gitu. Atau dengan komitmen kalau memang nanti saya ganti oke lah, nanti ambil dari copot, yang penting waktunya jangan dikasih tinggal lama. Begitu. Kalau hari ini 2 minggu 2 hari begini masih kosong, jadi yang penting hari berikutnya kerjakan lagi. Begitu. Kalau memang sampai sudah begitu baru tinggal ulang terus akhirnya tidak dari tangga satu tidak mau ke tangga satu, tapi tetap tinggal di tangga yang sama. Dan yang ada hari-hari nanti tinggal aduh ini besok modal bagaimana? Iya. Dari modal dari mana lagi?
Karena belajar dari pengalaman biasa kalau saya kasih materi paling ujung-ujungnya ada di bagian itu. Hmm. Gitu. Itu Khusus itu yang kita. paling sering ditemukan Bu Iya, Kakak Yuyun ya, itu yang biasa permasalahan saya itu ya. temukan ya. Tapi ya mau bagaimana juga itu kondisi Iya, yang ada kondisi juga kan yang ada. sekarang ini Jadi kan. memang sekarang kita mungkin lebih kepada, saya beberapa kali sampaikan kepada pemerintah, Hmm. coba ini kita harus menyuarakan untuk dinas-dinas terkait, merubah cara pelatihan, Oke. begitu. Merubah cara pelatihannya begini. Bisa saat ini kan orang kadang berikut kalau ada event pelatihan langsung sudah kontak keluarga datang kemari ikut sudah. Yang penting pulang dapat uang duduk. Nanti teramaju-maju. Tapi nanti UMKM mau kasih bantuan semua mau dapat bantuan. Iya, Gitu. betul. Saya tadi kan saya sampai saat ini saja dari bantuan dari pemerintah belum ada untuk saya. Hmm. Gitu. Yang jalan sampai tingkat ini sekarang. Gitu. Jadi biasa itu coba rubah, kita cari yang benar-benar mau. Bila perlu ambil yang memang sudah ada. Terus kita pendampingan. Hmm. Setelah pelatihan, pendampingan, persiapan alat. Karena itu yang saya dapatkan ke saat ini, tapi bukan dari pemerintah. Dari saya punya mentor. Begitu. Mereka latih mereka penyediaan alat. Mereka dampingi. Sampai jadi produk. Mereka akan tester dengan rasanya semua. Setelah itu, mereka akan persiapkan untuk packaging dan sebagainya. Dan mereka akan mendampingi untuk perizinan. Begitu. Setelah itu, biarkanlah saya yang berjalan mampu jalan sampai dengan saat ini. Jadi, mungkin kita rubah untuk bagaimana mendampingi orang Papua khususnya. Dampingi sampai dia harus jadi. Dan kita siapkan pasar. Kita harus lihat pasar. Begitu. Dampingi, siapkan pasar. Pendekatannya harus dirubah juga. Iya. Oke, kayaknya sebanyak hal yang orang bicarakan di podcast orang bicara. Mungkin nanti ada hal yang lebih segmented lagi yang mungkin bisa bahas di podcast orang bicara RRI Sorong. Kakak Yuyun, terima kasih. Kakak Yo, terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian podcast orang bicara. Saya Danusya.